Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Budiartini, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 3. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan peristiwa-peristiwa sekitaran proklamasi kemerdekaan hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, naskah ini diketik oleh Sayuti Melik, sedangkan bendera merah putih sendiri dijahit oleh Ibu Fatmawati. Teks proklamasi kemerdekaan disusun oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Teks proklamasi ditandatangani di rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda, Jalan Meiji Dori, yang sekarang disebut Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Peristiwa-peristiwa sekitaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat kita kelompokkan menjadi 5 waktu utama, yang dimana pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di kota Nagasaki. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Kemudian pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana terjadinya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, hingga penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk merancang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustusnya. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia kita terlaksana. Awal pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Akhirnya, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda yang terdiri dari Soekarno, Dwi Kamna, Chairul Saleh, Yusuf Punto, dan lainnya mendengarkan kabar tersebut melalui siaran radio. Kemudian golongan pemuda itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, di mana pukul 3.30 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok atau markas Peta. Mereka disembunyikan di daerah Karawang. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, yang dimana akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda yang dipimpin oleh Soekarno, Chairul Saleh, dan Wikana kemudian mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo kemudian mendatangi golongan muda, meminta mereka melepaskan Soekarno-Hatta dan menjamin proklamasi segera dilakukan. Rombongan kemudian berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda mempersilahkan tokoh tersebut untuk menemui Gun Seikai atau kepala pemerintahan militer Jenderal Moichiro Yamamoto untuk membahas supaya lebih lanjut. Namun, Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikai menolak rencana proklamasi tersebut. Akhirnya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membuat naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Tanggal 17 Agustus 1945, di mana pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo dibuat di ruang makan. Naskah tersebut terdiri dari 2 alinea yang dibuat selama 2 jam. Sebelum disalin ke mesin ketik, Soekarno menulis konsep proklamasi pada sejarik sobekan dari Black Note. Lembaran kertas yang dipakai bergaris biru. Kemudian, selesai menulis di kertas, kemudian teks proklamasi disalin menggunakan mesin ketik. Sayuti Melik memakai mesin ketik buatan Jerman yang dipinjam dari Kolonel Jenderal Komandan Angkatan Laut Jerman yang berkantor di gedung KPM di Konstingsnelin atau sekarang di Jalan Medan Merdeka Timur. Ketika itu mesin ketik di rumah Laksamana Maeda memakai huruf kanji. Setelah naskah yang ditulis tangan selesai, Sayuti Melik bertugas mengetik naskah proklamasi. Naskah proklamasi tersebut disahkan dari tanda tangani oleh Soekarno. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
Kemudian kabar pembacaan teks proklamasi pun kemudian diumumkan melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Ketika itu, pewarta bernama Franz dan Alex Pedro dari IPPHOS mengabadikan pembacaan teks proklamasi, sedangkan BM Diah dan Yusuf Ronodipuro menyebarkan berita di berbagai media. Nah, begitulah sejarah singkat mengenai peristiwa-peristiwa hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Pesan yang dapat saya sampaikan, kita sebagai bangsa Indonesia haruslah saling menghormati, menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Karena apa? Karena para pahlawan telah berjuang dengan menyampingkan perbedaan mereka untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Oleh karena itu, ada semboyan yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itulah yang harus kita junjung tinggi untuk mencapai persatuan dan kesatuan tetap utuh dan terjaga sampai saat ini dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi Om. Terima kasih. Dadah.